sini cuma ingin menonjolkan nabimu. Satu aja pertanyaan saya, apa sih mujizat nabimu yang bisa menyelamatkan kalian? Itu aja. Mujizatnya satu aja. Al-Quran saya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. 1047. 47. Nah, 1047. Sedangkan 447. 1447. Sedangkan ini kan sudah 2026 ya. Tahun ini toh, tahun Masehi. Berarti sekitar 600 lebih ya, kurang lebih ya, nggak kita hitung ya. Tadi 7 abad yang dibilang Bang Juma itu. Oke, saya masuk di sini dulu Bang. Tapi ini mohon maaf ya, bukan menggurui. Kita diskusi, kita belajar casing dulu tadi itu. Nanti baru kita masuk ke bagian intinya begitu. Nah, ini kan Yesus, anggaplah ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Bahkan kalau perlu dari Nabi Adam sampai Yesus. Ini kurang sempurna misalnya begitu. Maka datanglah nabi penyempurna. Tadi saya bilang dari Nabi Musa, begitu dia mau mati sudah ada penggantinya. Begitu dia mau mati sudah ada penggantinya. Begitu dia mau mati sudah ada penggantinya. Tapi ketika Yesus, yang tadi Bang Juma bilang bahwa kita masih ada nunggu satu lagi nabi, kenapa jaraknya ini kira-kira 600 tahun lebih ya, tambah kurang ya? Karena saya nggak pegang kalkulator ini. 600 atau saya coba dulu pakai ini ya. 2026 sekarang, tahun 2026 dikurangi 1447 Hijriah. 579 sih Bang Juma kayaknya. Iya, kurang lebih Bang. Ya, jadi 579. Yang saya mau tanya, kalau dari segi keturunan, kalau orang 25 tahun menikah, punya anak lagi, 25 tahun menikah, 25 tahun menikah. Lamanya dari zaman Yesus ini sampai ke zaman Nabi Muhammad ini hampir 579 dibagi 25 berarti 23 keturunan. 23 keturunan kali jumlahnya orang banyak waktu itu. Ini kira-kira nasibnya mereka ini ke neraka tuh kemana kira-kira Bang Juma? Maksudnya gimana Bang? Ini kan zaman Yesus, pelan-pelan dulu ya. Iya. Zaman Yesus sudah sampai. Lalu ajaran ini belum sempurna. Lalu 759 tahun kemudian turunlah seorang nabi penyempurna, yang tadinya nabi-nabi sebelumnya ini ada yang kurang sempurna, kira-kira begitu. Nah, iya, kurun terus? waktu 23 keturunan. Ini kan manusia pada saat itu kan sudah banyak ini. Beranak pinak. Bahkan kalau kita sekarang nih Republik Indonesia ini baru ulang tahun Republik Indonesia ke berapa ini, merdeka kita ini sudah padat penduduknya sudah begini. Apalagi kalau sampai 23 penduduk. Kira-kira dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Yesus ini yang belum sempurna, kira-kira sampai kedatangnya Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ajaran itu, nasibnya orang ini kemana kira-kira Bang?
Iya, bagus, pertanyaannya menarik, Abang. Siap. Ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa. Wa iz qala Isa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum wa iz qala Musa inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa diutus untuk kaumnya Bani Israel, Nabi Musa juga untuk Bani Israel. Jadi ketika datang hukum kepada Nabi Musa, Nabi Isa, hukum itu hanya mengikat kaumnya Bani Israel, Bang. Tidak mengikat orang Roma, orang Yunani, orang dan seterusnya, orang Indonesia. Tidak ada ikatan, tidak ada hukum bagi kita. Kita nggak ada neraka. Andai saja kita hidup sesaman dengan Nabi Isa, Yesus, tapi kita bukan Bani Israel, tidak ada Nabi diutus kepada kita, nggak ada Rasul diutus kepada kita, ya kita nggak dapatkan hukuman apa-apa. Karena Tuhan tidak memberikan aturan kepada kita. Itu. Andai saja Tuhan memberikan aturan, wahai orang Indonesia, keturunan Soekarno, anak-anak Soekarno, jangan kau makan babi. Belum datang Nabi Muhammad, kita makan babi, kita dosa. Tapi karena hukuman itu hanya untuk kaumnya Bani Israel, kita di luar Bani Israel, andai sejaman Yesus tidak menyembah kepada Tuhan pun tidak ada dosa. Memang ada perintah. Perintah itu datang kepada siapa perintah itu datang, lalu kemudian mereka melanggar perintah itu, baru kena hukuman. Kita yang nggak ada perintah, ya tidak kena hukuman. Makanya Al-Quran menjelaskan, wa qaulihim, kami hukum juga mereka karena perkataan mereka bahwa Nabi Isa sudah mereka salibkan. Siapa mereka ini? Bani Israel. Bani Israel. Nah, kalau kita lihat di dalam Ulangan 20, Bang, nomor 5, dari zaman Yesus, kita kaji data itu, Allah, Tuhan, Elohim, menurut pandangan orang Yahudi, menghukum mereka disebabkan karena Allah itu adalah Tuhan pencemburu yang menghukum kemudian bapak, kesalahan bapak, membalaskan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keturunan keempat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang membenci aku. Siapa yang dihukum di sini? Apakah orang Kristen? Apakah orang Yahudi? Romawi, Yunani? Bukan. Yang dihukum adalah keturunan Bani Israel, murid-murid Yesus, orang-orang sebangsa Yesus yang membenci Tuhannya Yesus, yang melantik Tuhannya Yesus menjadi manusia, yang melanggar hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang menggantikan hukum yang datang kepada Musa dengan hukum manusia, yang menggantikan kemuliaan Tuhannya Nabi Musa dengan manusia. Maka Tuhan menghukum mereka. Nabi Muhammad tidak ingin kemudian terkontaminasi dengan orang-orang seperti ini. Nabi Musa datang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, bukannya mereka berterima kasih. Dia melihat dengan mata kepala, Tuhan begitu dahsyat cintanya kepada mereka. Apa kata Nabi Musa? Sedangkan engkau masih ada bersama dengan aku, sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian, kalian memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada pencipta. Apalagi nanti setelah aku datang. Begitu datang Nabi Isa ingin memperbaiki keadaan mereka, masih juga menolak. Masih juga menolak, malah berusaha ingin membunuhnya. Jadi kalau Nabi Muhammad ketika itu juga langsung diturunkan pada saat itu, bisa jadi ajaran Islam ini diobrak-abrik lagi tuh. Sebagaimana mereka mengobrak-abrik kitabnya Nabi Musa. Datang Nabi Isa, diobrak-abrik lagi ajaran Nabi Isa. Datang Nabi Muhammad, diobrak-abrik lagi. Padahal Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan menyimpan Nabi Muhammad jauh dari mereka supaya ajaran Nabi Muhammad itu bisa terjaga murni sampai hari kiamat. Makanya Nabi Muhammad dijauhkan, sedangkan sudah 600 tahun lebih jauh dari keturunan orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa saja. Begitu mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi baik di Madinah maupun di Mekah, mereka menginginkan Nabi Muhammad kemudian berubah dari ajarannya, dari akidahnya, mengikuti mereka. Maka muncul ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu kalau Nabi Musa sudah ditolak, Nabi Isa ingin dibunuh, Nabi Muhammad ingin didekatkan kepada mereka, tidak akan mungkin. Jangankan kemudian pada masa Nabi Isa, Nabi Muhammad nyusul di waktu yang bersamaan. Sudah 1400 tahun Nabi Muhammad diutus dengan berbagai kebenaran yang mereka temukan dalam kitab mereka. Sampai hari ini mereka belum masuk Islam. Padahal Allah sudah mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu rasulku
untuk mengajarkan kalian kepada kebenaran, menjelaskan dari isi kitab, sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Dia datang dengan membawa Al-Quranul Karim sebagai peringatan kepada kalian, kabar gembira kepada orang-orang yang ingin mendapatkan pengajaran. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian. Itu kata Allah, diulang-ulang. Tapi mereka tetap saja tidak beriman. Jadi kalau sampai Al-Quran jatuh di tangan mereka, hancur. Coba Anda bayangkan, orang Kristen berdiri cuman mengambil terjemahan, tidak bisa menemukan kitabnya Nabi Musa lagi, tidak bisa menemukan kitabnya Nabi Daud lagi, tidak bisa menemukan murni ajaran Yesus lagi. Kenapa? Karena mereka orang-orang suci ini datang kepada bangsa Tegar Tengkuk. Orang Kristen sampai datang ke sana diludahin. Orang Islam datang di sana dibunuh, diperangin. Tahu nggak kenapa kemudian orang negara-negara ini banyak membela Israel? Kenapa orang-orang bangsa-bangsa di luar, di tengah-tengah, di luar daripada Israel menginginkan umat Israel itu punya tanah sendiri? Alasannya bukan karena mereka mendukung, enggak. Karena mereka tidak mau orang-orang keturunan yang membunuh Nabi Isa ini berada di negara mereka. Mereka ingin kau tenang aja di situ, jangan keluar dari situ. Kapan dia masuk di negaranya, maka dia akan menjadi penguasa makin membesar sehingga mengganggu kedaulatan negara yang lain. Karena memang sudah karakternya begitu. Dari sejak Nabi Musa sampai sekarang begitu karakternya. Jangan dipikir negara yang lain itu mendukung dia, tidak. Mendukung, ya mendukung, tapi latar belakang mereka mendukung itu karena mereka tidak mau orang-orang Yahudi ini menumpang di negara mereka. Karena mereka sudah tahu karakter. Makanya mereka mendukung kemerdekaan Israel untuk bangsa mereka sini supaya mereka tenang di situ. Jangan pindah ke negara kami, di situ aja ya, habisin aja itu orang-orang Palestina. Yang penting jangan pindah ke tempat kami. Jadi begitu saudaraku, kenapa Nabi Muhammad dijauhkan? Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah agar ajarannya itu jangan terkontaminasi dengan keinginan-keinginan syahwat orang-orang ini. Nabi Musa mengalami, cukuplah Nabi Isa mengalami itu, bahkan sampai kepada pencobaan dibunuh, bahkan tidak kurang dari itu, Nabi Isa pun dilantiknya menjadi Tuhan. Tuh, bayangkan bagaimana kedurjanaan mereka terhadap pencipta langit dan bumi. Itu abangku. Silakan. Siap, tapi saya lihat ini Bang Juma ini terlalu semangat kah atau bagaimana? Saya kan cuma bertanya sedikit, tapi Bang Juma sampai berapi-api. Jadi tadi padahal sudah cukup jelas Bang Juma terangkan tadi. Berarti selama 579 tahun aman karena belum ada aturan. Jawabannya kan cuma saat itu aja, padahal sudah beres tadi. Berarti kita anggap biar saya jelaskan kenapa, apa penyebabnya, karena mereka adalah bangsa Tegar Tengkuk gitu Bang. Silakan. Paham, tadi awal juga saya udah bilang bahwa Tuhan pun berfirman kepada Musa, hai Musa, kasih tahu bangsa itu, bangsa yang Tegar Tengkuk. Sayangnya Tuhan memang sudah memilih mereka duluan, kan begitu. Sama aja, sebandel apapun, sejelek apapun anak kita, saya pikir tetap walaupun dia sampai masuk penjara kita kunjungin. Tapi itu nanti di topik lain dulu. Yang penting saya puas sekali dengan jawabannya Bang Juma. Selama 579 tahun itu nggak ada masalah karena belum ada aturan. Walaupun sebelumnya tongkat estafet kenabian itu selalu turun-temurun, tidak pernah ada terputus sampai selama 579. Itu aja mungkin kuncinya Bang Juma. Terima kasih, casingnya kita udah selesai belajar. Kita boleh masuk ke topik-topik utama. Tetapi intinya ternyata ajaran itu dari sejak, kalau saya mungkin boleh ambil kesimpulannya, dari sejak Adam sampai kepada Nuh, Abraham, Musa, sampai ke Yesus Kristus, sampai ke Nabi Muhammad, so kayak ini nggak ada masalah toh dengan yang tadi kita sudah diskusikan itu. Kira-kira bagaimana Bang Juma? Iya,
masalahnya ketika Al-Quran datang menegur bangsa Israel. Ya, jadi ini kita close dulu sampai di sini bahwa sementara tidak ada masalah toh. Nah, sekarang apa saja yang mungkin masih masalah boleh kita diskusi, sepanjang saya masih bisa jawab, saya akan jawab, begitu Bang Juma. Oke, baik. Tapi saya udah puas bahwa tadinya saya memang selama ini berpikir kenapa ya sampai 579 tahun atau 600 tahun ini dibiarkan, contoh ya, negara nggak ada presidennya, kira-kira begitu di benakku ya, dibiarkan. Tuhan itu tega sekali membiarkannya begitu selama 600 tahun. Tapi tadi sudah terjawab dari Bang Juma bahwa selama 579 tahun ini aman karena belum ada aturan yang disempurnakan. Kira-kira begitu toh? Tidak ada nabi yang datang diutus kepada mereka, Bang. Tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Jadi hidup mereka aman sesuai dengan amal baktinya atau perbuatannya, kan kira-kira begitu yang dia untuk menentukan besok mereka masuk ke neraka atau masuk ke surga, begitu. Iya. Sudah sangat saya pahami jawabannya itu. Terima kasih Bang Juma. Oke, baik Bang. Jadi gini, ketika Abang ini sangat berupaya untuk menangkar dari Nabi Abraham, dari Adam, Abraham, Ismail, Isa, casingnya dibahas sampai kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar keturunan dari Nabi Ismail karena beliau dari Arab. Nah, sekarang berakhir kepada Yesus untuk menjadi jembatan ke Katolik ini. Kan karena Kristen ini adalah agama Katolik yang pertama, itu nabi siapa yang diutus kepada orang Roma sehingga mereka mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi yang disebut Perjanjian Lama, sehingga melahirkan sebuah konsep-konsep agama menyembah yang namanya Yesus, ibadahnya kemudian hari Minggu, kemudian mereka makan babi tetapi masih memegang terjemahan Torah, mereka tidak bersunat. Ini nabi mana yang mengajarkan konsep kekristenan mula-mula seperti Katolik ini, Bang? Kalau kami Islam, Nabi Muhammad, jelas tadi saya sudah menjelaskan. Nah, kalau Kristen ini kira-kira dari mana asalnya, kok bisa berbeda dengan Yahudi? Silakan. Oke, mungkin kalau saya pelajari ya pertanyaannya Bang Juma ini kayak macam, tapi mungkin penilaianmu tadi tentang saya tanya, karena sebenarnya intinya supaya kita paham dulu sampai kedatangan Nabi. Ternyata setelah kita diskusikan sudah sampai kedatangan Nabi ini, no problem. Tapi pertanyaan Bang Juma tadi itu kayaknya banyak sekali dan loncat-loncat. Kalau dari semua hitungan dari Alkitab, kita harus berbicara dulu tentang babi atau sunat. Begitu? Bukan. Kan ada disebut tadi babi, berbicara Nabi kan jelas ajaran Nabi Musa, jangan makan babi, haram bagimu. Yesus Matius 5:19, siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan orang lain makan babi, maka dia menempati neraka. Nah, tiba-tiba muncul agama Kristen. Nabi mana yang mengajarkan pola kehidupan agama Kristen ini? Ibadah Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah sosok yang bernama Yesus Kristus. Itu Nabi mana yang mengajar itu? Kan kita masih berbicara Nabi nih. Oke. Jadi satu-satu biar saya catat dulu siapa yang mengajarkan ibadah Minggu gitu ya. Ya, semua komponen yang ada menjadi rutinitas Kristen. Itu Nabi siapa yang ngajarin? Satu, Minggu. Terus kedua, apa lagi tadi? Makan siapa babi, yang tidak bersunat, makan babi, menyembah Yesus. Mana duluan, babi atau sunat ini? Ya, pokoknya Nabi, Bang. Pokoknya Nabi mana yang mengajarkan pola keagamaan Kristen ini? Oke. Kita masih berbicara Nabi. Sudah. Oke. Saya coba menanggapi, kalaupun nanti nggak bisa puas ya namanya juga kita diskusi. Minggu, ya,
Karena tidak ada tercatat hari apa hari pertama, hari apa hari kedua, hari apa hari ketiga, dan hari apa hari keempat sampai hari ketujuh. Jadi kalau di ajaran kami dia bilang 6 hari lamanya Allah menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Maka di hari ketujuh beristirahat dan memberkatinya. Maka hari ketujuh ini saya tegaskan, hari ketujuh ini dianggap untuk beribadah. Itu mungkin jawaban singkat saya. Jadi bisa aja hari Senin, bisa aja hari Selasa, bisa aja hari Rabu, bisa saja hari Kamis, bisa aja hari Jumat, bisa aja hari Sabtu, bisa aja hari Jumat. Kalau kita start mulai dari hari pertamanya hari Senin, hari tentu Senin ya pertama ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya Minggu yang mau liburnya. Kalau dimulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti Senin dan seterusnya mutar-mutar. Kenapa? Tidak tercatat di Alkitab itu hari pertama itu hari apa. Begitu Bang Juma. Ini mengenai hari Minggu. Saya tidak tahu kenapa Bang Juma beribadah hari Jumat. Baik. Sekali lagi saya katakan, saya beribadah hari Jumat karena saya bukan niru-niru Yahudi, saya bukan penyamar ngaku-ngaku Yahudi rohani. Karena saya tahu bahwa ajaran yang datang kepada nabi-nabi Yahudi hanya untuk kaumnya saja. Dan saya bukan orang Yahudi. Saya orang Islam, perintahnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Jadi perintahnya hari Jumat. Saya bukan orang yang masuk ke dalam agama orang Yahudi. Satu hal yang perlu abang saya ketahui bahwa sampai hari ini hanya orang pikun yang tidak tahu kalau orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu. Itu dulu. Di dalam nama hari-hari secara tradisi Yahudi itu jelas. Kalau mereka mengatakan Rishon, Sheini, Shelisi, Rebi, Kamisi, Sisi, Sabat. Sabat itu jatuhnya di hari Sabtu. Kemudian Rishon itu jatuhnya di hari Ahad atau hari Minggu. Di dalam Keluaran 31 nomor 14, perintah Tuhan membunuh orang-orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat, hari Sabtu. Nah, orang Kristen lari ke hari Minggu, tidak ada dasar pijakannya. Kenapa hari Sabtu bagi orang Yahudi Sabat dan hari Sabtu bagi orang Yunani Sabaton itu adalah hari yang sama. Sabaton, Sabat, hari yang sama. Bahasa Yunani hari Sabtu itu Sabaton. Bahasa Ibrani Sabtu itu adalah Sabat. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan sekarang hari Sabtu, ya hari di mana orang Yahudi beribadah kepada Tuhannya secara spesial. Mereka mengkuduskan hari itu. Nah, kenapa di Kristen kok bisa berubah menjadi hari Kiriaki? Kiriaki itu bahasa Yunani, hari Minggu. Kiriaki itu artinya hari dewa. Hari dewa matahari. Sandai juga dewa hari matahari. Kenapa orang Kristen ini beribadah di hari matahari, dewa matahari, sedangkan orang Yahudi beribadah di hari Sabat? Mereka beribadah hari ke-7, hari Sabat. Makanya saya bertanya, kalau kami kan jelas Nabi Muhammad mengajarkan hari Jumat. Yesus ibadahnya dengan kaumnya hari Sabat, hari Sabtu. Nabi mana yang mengajarkan hari Minggu ini? Kalau abang saya mengatakan tidak ada nama-nama hari pertama itu di hari apa jatuhnya? Bukankah Yahudi secara tradisi tahu Sabtu itu hari Sabat? Kenapa Kristen jadinya ke Minggu? Nabi mana ini? Oke, sudah bisa saya jawab? Silakan. Iya, silakan. Baik. Ya kembali lagi kita nanti ke sejarah. Agama Yahudi itu kapan adanya atau setelah bumi diciptakan, berapa lama baru ada agama Yahudi? Itu jauh sekali, lama sekali itu, jauh sekali. Sedangkan hitungannya, saya kan mau menyampaikan tadi
bahwa hari itu saya punya dasar. Tidak ada penentuan hari pertama itu hari apa. Jadi kalau Pak Juma bilang bahwa hari Sabat itu hari Sabtu menurut agama Yahudi, benar. Tapi sedangkan diciptakannya manusia, diciptakannya langit, bumi, laut dan segala isinya itu pernah dihancurkan oleh air bah. Hari apa air bah ini? Berapa hari? Jadi nggak ada lagi catatan dalam hari pertama sampai hari ke-6 itu dalam sejarah siapapun. Tapi agama Yahudi jauh sebelum bangsa Israel pergi ke tanah Mesir, agama Yahudi nggak ada. Di tanah Mesir mereka diperbudak dengan apa segala macam, nggak ada hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Tapi saya sudah berusaha menjawab, seharusnya harus kita saling menghargai jawaban. Sama saja dengan yang saya tanya tadi itu, kenapa lama sekali Nabi Muhammad 579 tahun? Begitu Bang Juma jawab, saya juga nggak protes-protes. Kalau kita mau benar-benar mendiskusi, saya pengen apa yang ada di agamanya Pak Juma saya pelajari, apa yang ada di saya punya, kita mungkin saling berbagi, begitu loh Bang Juma. Jadi kalau nanti 1 juta pun saya bikin, kalau misalnya 10 juta nanti Pak Juma cari alasan, ya nggak akan nyambung barang itu. Tapi saya mau tanya, jangankan agama Yahudi, Pak Juma sendiri, hari apa yang sebenarnya hari ke-7? Atau mungkin nggak tahu saya, apakah di Muslim itu ada penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Kalau di Alkitab itu ada ya, hari pertama, hari kedua, tapi nggak disebut harinya. Misalnya Senin, Selasa, Rabu dan segala macam itu nggak ada begitu. Jadi Islam itu ada nabinya. Jadi Islam tidak perlu repot hari pertamanya, maksud saya begitu. Hari pertama. Itu tidak penting itu, Bang. Karena hari ya, yang tidak ada penting ya, sama juga tadi, tidak penting tidak ketemu dengan barang yang di sini. Ya, masalahnya orang Yahudi ibadah hari Sabtu. Iya, orang Yahudi itu lama. Saya udah kasih tahu Bang Juma. Diciptakannya bumi, laut dan segala isinya sama. Nabi Musa ibadah Sabat. Ini Sabat. belum ada agama. Agama ini masih baru. Yesus ibadah Sabat. Masih baru. Yesus ibadah Sabat Sabtu. Musa hari Sabtu. Kenapa Anda cari kapan diciptakan bumi? Ini terlalu jauh. Abang ini akui aja kami pengikut Paulus. Kolose 2 nomor 16, Paulus melarang kami untuk mentaati perintah-perintah Tuhan tentang hari-hari. Udah selesai. Nggak usah terlalu muluk-muluk abangkuan. Kalau hari pertama, hari kedua, pret. Saya menghargai abang, tapi kalau pola abang masih sama seperti Paulus di dalam mendoktrin manusia menghilangkan akal sehat, maaf. Saya orangnya tegas, hak-hak, batil-batil abangku. Kami umat Islam mengikuti Nabi Muhammad. Katanya pengikut Nabi Muhammad. Kenapa anda ikuti hari Jumat? Kan Nabi Muhammad Jumatnya ya Jumat. Jumat yang ada sekarang. Hitungan 7 hari. Nggak pernah berubah hari Jumat pindah ke Kamis. Kamis pindah ke ini. Begitu juga Nabi Musa. Begitu juga kaumnya. Begitu juga Yesus. Sabatnya jelas kok hari Sabtu. Jejak sejarah orang Yahudi masih ibadah di sinagogi hari Sabtu. Orang Kristen ibadah di Minggu. Itu permasalahannya di situ abangku. Permasalahannya di situ. Akui saja Kristen tidak punya nabi. Udah, ajaran Kristen berasal dari Paulus. Akui aja. Jadi makanya saya menghargai abang ini. Kenapa saya menghargai abang? Karena kelihatannya abang mau belajar. Saya berpikir ada sesuatu yang luar biasa di ujung diskusi kita sejam lebih. Tapi ujung-ujungnya doktrin juga, dogma juga. Gak ada bedanya dengan Kristen-Kristen yang lain. Berujung ke doktrin, ke dogma. Mohon maaf saya harus meminjam kata bodoh, pembodohan. Karena orang Yahudi ibadah hari Sabtu. Orang Kristen ibadah di gereja hari Minggu. Siapa Nabi yang mengajarkan itu? Makanya Nabi Muhammadku menjauh dari kalian. Karena kalian bikin aturan setelah menghapuskan aturan Tuhan. Paulus mengajarkan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib,
Maka Yesus telah menghapuskan seluruh hukum Tuhan yang ada di dalam Taurat beserta dengan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Makanya Kristen bikin aturan sendiri. Begitu abang. Sebenarnya terlalu jauh abangku ini mencari data tentang Abraham, tentang Isa. Nggak ada hubungannya. Kristen itu bukan Yahudi. Kristen tidak ada hubungannya dengan situ. Kristen ini adalah kelompok di luar yang disebut oleh orang Yahudi sebagai Abu Dazarah, bidat. Bukan kelompok Yahudi, tapi orang asing yang memakai istilah-istilah Yahudi. Orang asing yang tidak ada hubungannya dengan Yahudi. Tidak ada hubungannya Yesus dengan orang Kristen. Sama sekali nggak ada. Cuman Kristen aja yang mengklaim kami pengikut Yesus. Tapi saya bisa buktikan abang, kalau Kristen itu bukan pengikut Yesus anak Maria gitu. Saudara, Kristen ini adalah sebuah kelompok yang kehilangan arah. Itu abangku. Seperti itu adanya. Saya memang kalau kebenaran, ya kebenaran. Hak-hak, batil-batil. Maafkan saya bang. Selingkuhan ibu kayaknya. Ini ada teman kita yang naik nih. Kita sapa dulu bang. Halo. Halo, shalom. Saya Johannes, Ustadz. Iya, semangat malam bang. Malam. Dewi kok mah itu saatnya muncul. Memang itu mesti muncul kau hati kau Gimana nih umat Kristen kehilangan hara dari mana ya? Ya, Kristen ajarannya dari mana abangku? Siapa yang mengajarkan Kristen ini? Yesus pernah memberikan legitimasi kah tentang Kristen? Enggak begitu caranya. Agama tertua itu apa ya Ustaz? Agama tertua agama Yahudi, agama Samawi. Yahudi turunannya di mana? Enggak ada hubungannya dengan Kristen. Oh enggak. Ya, kalau Gimana kita hubungannya? harus tahu sejarah. Yahudi Hidup dengan aja ada Kristen namanya hubungannya di mana? tradisi, ada Enggak, namanya langsung aja abang, langsung aja istilah, kan begitu. Iya, lah, Nggak di mana bisa. Yesus Agama pun seperti itu. Di mana Ustaz. Yesus memberikan legitimasi tentang agama Kristen ini? Coba abangku tunjukkan ke saya. Legitimasi yang saya minta, pengesahan Yesus terkait Paulus, terkait gereja, terkait ibadah minggu, terkait makan babi, menyembah dirinya, kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes, Roma, Galatia, Filipi. Di mana Yesus memberikan legitimasi pengesahan tentang itu? Ada. Sementara Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada murid Yesus menyamar sebagai domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalian ada karena nubuatan itu. Banyak orang karena nubuatan itu. Bawa nama Yesus karena nubuatan itu. Ingat, setiap Yesus berbicara, Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Kristen. Selamanya Yesus berbicara kepada orang Yahudi, penganut agama Yudaisme. Mereka yang tidak makan babi, mereka yang bersunat, mereka yang ibadah sabat, mereka yang menyembah kepada Elohim, mereka yang menkitabkan kitab Tanakh, kepada mereka lah Yesus setiap kali berbicara. Tidak pernah berbicara kepada orang-orangnya Paulus, nggak pernah. Nah, ini yang harus Anda pahami. Maka kita berbicara, adakah Yesus mengenal Kristen? Adakah Yesus mengenal Katolik? Adakah Yesus mengenal Protestan? Adakah Yesus mengenal Pantekosta? Adakah Yesus mengenal Saksi Yehova, Mesianik? Ya, itu Anda harus jawab. Makanya tema ini penting untuk dibahas. Apa latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Orang Kristen mengatakan latar belakangnya adalah dosa waris. Latar belakangnya adalah ingin nebus dosa. Ternyata begitu dicek, bukan. Latar belakang penyaliban itu adalah karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Nah, begitu abangku.
Silakan kalau abang ini mau menjelaskan yang baru naik. Oke, silakan yang baru naik. Iya, dibuka. Izin Pak Ustadz, teman saudaraku, ya kita mau menilai suatu agama, kita percaya negara aja meyakinkan bahwa Indonesia ini luar biasa. Indonesia ini mempercayai ini diperbolehkan 5 agama. Indonesia punya 5 agama yang disahkan dalam negara. Apa hubungannya Ya, sih kita dengan tema tidak kita? bisa mengecilkan salah satu agama, nggak baik Ustadz, mohon maaf. Ya, Siapa yang nggak baik kita berbicara bukan masalah negara ini, kita berbicara Kristen itu dari mana? Kok jadi nangis bahas negara ini? Ini yang kita bahas tentang nubuat Kayafas. Latar belakang penyaliban yang terjadi itu apa? Tanya pelakunya, kalian menyalib Yesus itu apa motivasinya? Motifnya apa? Kalian menyalib Yesus? Ada karena kalian ingin dosanya ditebus? Ada? Tak ada? Ada karena dosa turunan dari Adam? Enggak ada? Ada karena dosa warisan? Enggak ada juga? Ada untuk menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi? Enggak ada juga? Lalu apa latar belakangnya kalian menyalib Yesus? Kami tidak ingin bangsa kami dirampas oleh bangsa Roma. Di mana tertulis? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Gampang kok itu. Nah, tapi kalau Anda mengatakan agama kami disah, ya memang, kata siapa tidak. Ini kita cuma berbicara legalitas agama Kristen dari Yesus. Kenapa? Karena menurut Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen pengikut Kristus. Sayangnya Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Jika ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mujizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu Tidak ada dalam agama. enggak itu? Tidak. Dalam agama Kristen tidak ada yang dibilang Kristus palsu akan datang. Tidak ada, yang ada nabi-nabi palsu yang Baca akan Matius datang. 24 nomor 24. Tidak ada Ustaz. Inilah Mohon maaf, tidak ada dibilang Kristus palsu. Yang ada dibilang nabi-nabi palsu. Mohon maaf. Boleh Anda Tidak baca ada. Matius Coba 24? tunjukin dong. Tunjukin Matius aja 24 dong. boleh Anda baca? Ya, Matius tunjukin 24. dulu Matius 24 itu bunyinya apa, ditunjukin dulu. Anda boleh buka, silakan Anda baca. Enggak ada. Oke, saya buka ya. Enggak ada, di situ ditulis Kristus ya. Oke, saya buka. Nabi-nabi palsu. Itu ya. lain, itu Matius 7. Makanya belajar Pak, jangan pilih agama kalau tidak tahu agama itu seperti apa arahnya. Mohon maaf, nama aja Yohanes Pak. Izin, mohon maaf. Nama saya Yohanes, yang saya baptis. Iblis juga Waduh. sombong. Kalau cuman sombong nggak ada Tidak, ilmu. saya tidak sombong. Oke, baik, saya buka ya, kita buka. Ini Pak, Matius 24 nomor 24. Ini apa ini? Kelihatan nggak? Buka aja di situ, Pak. Masa saya seorang Muslim bisa paham ini Bible, Anda tidak? Matius 24, Kristus palsu, Mesias palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, ini polanya. Yesus datang sebagai manusia. Paulus datang kepadanya bukan manusia. Anda baca Galatia 1 nomor 1, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku diutus menjadi rasul bukan manusia, tapi yang utus aku menjadi rasul adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus lain, karena bukan manusia. Kalau Yesus yang asli manusia, yang datang kepada Paulus, Yesus juga, tapi bukan manusia. Berarti palsu dia. Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12-nya. Dia mengatakan yang datang kepadaku mengajarkan aku Injil bukan manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus.
Kristus itu artinya manusia yang diurapi, tapi dia mengatakan bukan manusia, berarti dia Kristus palsu. Karena yang diurapi itu manusia. Coba Anda baca Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yesus mengatakan, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Ditambah Kristus. Bagaimana bisa Kristus kalau bukan manusia? Berarti dia tidak diurapi. Nah, kalau tidak diurapi tapi bergelar Kristus, itu Kristus palsu. Yesus mengatakan, waspada kepada Kristus palsu. Gimana? Anda sudah lihat Matius 24, masih mau ngaku sombong. Nama saya Yohanes, tapi saya bukan. Ya, nama saya Yohanes, Pak. Begini, Ustaz. Nama saya Yohanes. Ya, tapi Tuhan apa? Saya. Apalah gunanya bernama Yohanes kalau Enggak kita lah, tahu? beginilah. Yang mana ada dibilang nabi menikahi anak di bawah umur. Ya ampun, Oh, iya. betul-betul itu. Ya ampun. Penghujat. Bang Yohanes, kayaknya kita nggak sampai ke situ. Tapi terima kasih banyak Bang Juma. Saya mungkin mohon pamit dulu karena kita juga beda 2 jam. Siap, Tapi Abang, siap. kebetulan kalau saya lihat kita memang tidak cocok diskusi. Terima kasih banyak dan Siap. mohon maaf kalau di bawah ada yang merasa bahwa tadi saya menjebak enggak. Alur ceritanya dari awal. Oh, ini kejadiannya ini. Makanya saya nggak terlalu bahas dari Adam sampai Nuh, dari Nuh ke Abraham. Nah, dari Abraham tadi saya fokus sampai ke Nabi. Setelah dari Nabi ini baru kita mungkin bisa diskusi tentang ajarannya. Tapi baru masalah hari Minggu aja kita bahas, kayaknya nggak bisa connect, nggak bisa ketemu. Baru tadi itu ada saya tulis loh di sini. Hari Minggu kenapa masalah babi, kenapa masalah sunat. Belum fokus kita bahas yang 3 ini, kita udah loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Tapi itu namanya apa ya? Mungkin cara menyampaikannya atau cara mengajarnya Bang Juma begitu. Tapi kalau saya sih nggak seperti begitu. Kita tuntasin masalah hari Minggu. Soal saya benar atau Bang Juma benar itu urusan di belakang. Apanya yang kita mau cocokin? Oh, ini kalau begini, ini kalau begini. Terus masalah babi. Nah, nanti kita diskusi tentang babi itu. Habis babi itu ke sunat itu dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir itu lebih mengedukasi karena dalam hal ini pun saya juga tidak mengajar atau tidak mempertahankan untuk orang mau masuk Kristen atau bagaimana. Itu adalah pilihan. Dan saya tegaskan, kita jangan munafik. Zaman Nuh itu jutaan orang, hanya 1 yang benar. Zaman Abraham itu juga jutaan manusia itu, hanya Abraham. Makanya Abraham diambil dari kampungnya itu, dibawa ke tempat lain karena nggak bisa diperbaiki di kampung itu. Nggak bisa lagi dia diperbaiki di Ur Kasdim, harus dibawa. Jadi sebaiknya kita mengajar agar orang benar-benar hidup tekun, bukan saling kayak bagaimana ya. Akhirnya kita kayak pedagang di pasar, ngotot baku tawar-tawar tapi nggak jadi membeli begitu. Jadi kalau saya tadi itu kita diskusi Minggu, masuk ke diskusi tentang babi, masuk ke sunat, baru kita lanjut bahkan sampai ke Paulus pun nanti, karena Paulus itu terakhir karena itu di ajarannya itu. Begitu Bang Juma. Tapi super sekali. Terima kasih banyak. Satu toko besar. Iya, makasih ya Bang, makasih. Sehat selalu Bang Jamres Simanjuntak. Thank you. Siap. Oke, moderator. Ya, baik. Saya tidak punya waktu banyak untuk membahas sesuatu yang tidak ada artinya bagi materi-materi perbandingan agama. Lain cerita kalau kita berbicara di kelas teologi, mungkin di STT mau diulas seperti itu silakan. Orang Islam itu dalam berbicara agama, orang baru angkat suara kita sudah tahu endingnya apa gitu. Lagian kita bukan orang baru membahas tentang perbandingan agama ini, mau mengulas tentang babi, habis itu besok kita ulas tentang sunat, habis itu kita bahas lagi tentang hari Minggu. No way.
Ya, itu tidak ada untungnya. Itu hanya untuk sekolah minggu. Kita udah pada tahu polanya seperti apa, endingnya kayak mana. Mending langsung ke titik pertemuan Islam Kristen, pertemuan antara tiga agama, kalaupun mau dikaitkan dengan agama itu. Tapi yang pasti, ya contoh tadi panjang lebar membahas, di ujungnya keok, ya kan? Panjang lebar membahas, di ujungnya keok. Baru membahas tentang hari Minggu sudah keok tak berdaya. Coba. Jadi buat apa kita bahas hari Minggu dulu? Kalau ujung-ujungnya Adam dulu, kita nggak tahu hari pertama jatuhnya di hari apa. Untuk apa kayak gitu? Habisin waktu. Tadi kupikir ada mutiara yang akan kita dengarkan, ternyata ujung-ujungnya doktrin, dogma, pembodohan. Ujung-ujungnya ya doktrin, dogma, pembenaran terhadap sesuatu yang melanggar. Jelas-jelas Keluaran 31 nomor 14, bunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat, lari ke Minggu. Alasannya banyak. Inilah, itulah. Terus siapa yang mau mendengarkan kalau ujung-ujungnya hanya penipuan, abangku? Kita sajikan dengan seperti guru-guru kita di kelas, tek mengutui, tapi ujung-ujungnya zong. Itu pola itu Anda boleh pakai di gereja, di sekolah minggu, di dalam rumah. Kok di hadapan saya orang yang Anda baru mau buka begini, saya sudah tahu di belakangnya gimana ceritanya. Syukur-syukur saya sabar menunggu sejam lebih. Ujung-ujungnya kan hancur. Nggak ada perlawanan sama sekali. Siapa nabi yang mengajarkan tentang kekristenan? Nah kan itu langsung jangan bahas nabi. Ya terus apanya itu saya dengarkan dari tadi panjang lebar pertanyaan, tapi tidak ada hal positif yang bisa diterima. Kristen aja, nggak usah nampak seperti Yahudi gitu. Silakan, semangat malam saudara. Selamat malam Bang Jung. Malam. Dari sekte mana Bang? Banyak sabar Bang, itu aja dulu. Iya. Dari sekte Banyak mana sabarnya. Katolik apa Protestan abang? Ahli warisnya yang tanya. Iya betul. Ya, sekarang apa aja dulu pesan abang? Dengar abang dulu aku bicara ya sebentar. Tahu abang itu nanti hasilnya entah tahu abang. Abang perbanyak sabar biar berhasil. Itu aja. Lanjut bang ya. Oke, thank you. Thank you. Lanjut bang. Halo, cek. Selamat malam, cek. Halo. Cuma ketemu lagi. Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Cek, aku Dengan siapa Ibu? Halo. cek dari tangga. Putus-putus suaranya Ibu. Cari dulu sinyal dulu. Putus-putus suaranya Ibu. Ada suaraku? Ada. Halo? Ada. Iya. Dari Halo mana Juma, ini? sampai ketemu lagi ya kita. Iya. Dengan siapa? Itu ada namanya? Oh, Hayati. Dari sekte Namaku mana? singkat dan padat. Dari sekte mana Ibu? Sekte kebenaran.
Protestan atau Katolik? Advent. Advent, iya. Silakan. Saya punya pernyataan. Silakan buka kameranya, Ibu. Saya punya pernyataan bahwa ternyata setelah saya mengkaji Bible, latar belakang orang-orang menyalib Yesus itu bukan karena dosa waris, bukan karena ingin menyelamatkan orang Kristen, bukan karena ingin menebus dosa, melainkan karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tertulis di dalam Yohanes 11 45 sampai nomor 57. Itulah yang menyebabkan orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Nah, bagaimana sikap ibu setelah tahu ini, bahwa ternyata bukan karena dosa waris, tetapi karena ketakutan orang Roma bangsanya dirampas oleh orang Yahudi bangsanya dirampas oleh orang Roma. Silakan. Saya sebenarnya tidak tertarik menjawab itu. Saya hanya tertarik kasih pertanyaan, boleh? Oh, nggak bisa. Materi Islam itu hanya untuk orang yang berakal, Ibu. Karena aku berakal, makanya dari tadi aku ingin naik. Kalau berakal, kenapa masih Advent? Bukan masih Advent. Saja dari tadi saya ngetik. Kan di sini cuma ingin menonjolkan nabimu. Satu aja pertanyaan saya, apa sih mujizat nabimu yang bisa menyelamatkan kalian? Itu aja. Mujizatnya satu aja. Yang bisa menyelamatkan manusia. Al-Quran saya, mujizat beliau itu Al-Quran yang diwariskan kemudian kepada kami umat Islam. Apa isinya? Apa isinya? Satu saja. Isinya percaya bahwa manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah mengajarkan Injil itu adalah Rasul utusan pencipta langit dan bumi. Untuk menyelamatkan, fokus kepada pertanyaan saya, untuk menyelamatkan yang namanya manusia dari dosa. Di dunia ini tidak ada kita bisa selamat karena terlalu banyak dosa. Satu saja mujizatnya yang bisa menyelamatkan Al-Quran. Manusia. Mengikuti Al-Quran. Apa isinya? Mengikuti Al-Quran, menjadi Islam, menjadi orang-orang soleh seperti Yesus soleh, bukan menjadi orang Kristen. Menjadi orang soleh. Yang tidak punya agama juga soleh, yang tidak punya agama juga punya harta, menyelamatkan manusia dari dosa yang sangat mengerikan di dunia ini. Apa ayat satu saja sebagai senjata manusia untuk menyelamatkan manusia? Satu saja. Oke. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Nabi Muhammad kemudian datang untuk mensucikan wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Siapa yang mengikuti beliau maka akan disucikan kemudian. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Menyelamatkan, bukan mensucikan, menyelamatkan. Dan mujizatnya satu mujizat aja, karena manusia ini perlu diselamatkan dari dunia fana ini yang sangat mengerikan. Itu saja, nggak usah bahas hari Minggu, karena hari Sabat di Al-Quran juga. Ibu, jangan seperti di kandang babi kalau di Komal saya, Bu. Ini bukan gereja. Kalau di Islam itu tidak seperti di Kristen menghayal. Tidak ada tindakan cuman menghayal tok. Kalau di agama Islam, Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Dengan cara apa mensucikan manusia? Mengikuti beliau. Apa yang diperintahkan beliau, apa yang dijadikan sebagai acuan untuk mengikuti beliau kita ikuti, maka kita selamat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, ingin dicintai pencipta langit dan bumi, ikuti Nabi Muhammad. Itu dalilnya. Udah, ibu dibawa, ibu cuman doktrin. Jualan babi aja di pasar. Di pasar jualan babi. Jualan babi di pasar, jangan di sini. Di sini bukan tempatnya orang-orang bodoh bahlul.
Di pasar bu jualan babi sampai kau mati. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada pemakan babi. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada peminum tua. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada penyembah-penyembahnya. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada orang di luar Yahudi. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Keselamatan bisa diperoleh dengan Yesus ketika orang-orang itu melakukan ajaran yang Yesus sampaikan di dalam Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48. Itu baru bisa selamat. Kalau hanya mimpi menghayal di gereja itu nggak akan ada itu, karena Yesus tidak mengenal Kristen. Oke, saudara, semangat malam. Wow. Selamat malam, bagus banget nih Zuma, langsung naikin. Iya. Baru Silakan. request. Itu tema saya, Pak. Iya. Nubuat Kayafas. Buat Kayafas ya. Jadi kalau Kayafas itu apakah ada nubuatan? Apa gimana maksudnya? Oh, ilmu Anda masih tidak sampai ke situ berarti. Jadi Kayafas ini Lu yang buat tema? Iya, Anda nggak tahu Kayafas. Tahu imam besar. Apakah dia bernubuat? Iya, ketika waktu dia, pertanyaannya apakah ini nubuatan untuk Kayafas atau ini? Ya makanya kasih yang jelas supaya premis apa. Jadi Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dalilnya Yohanes 11 nomor 48 49 nih tak ajarin, baca. Yohanes 11 ayat dari 45 sampai data 57. Jadi ternyata kalian selama ini tertipu dengan mengimani penyaliban itu untuk dosa. Ternyata penyaliban itu untuk membebaskan orang Yahudi dari Roma. Kalian tertipu selama 2000 tahun. Silakan. baik ya. Kalau di situ dari 45 itu ada kesepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi kalau kau ngomong bahwa untuk membebaskan yang namanya bangsa Israel dari Romawi, tidak ada seperti itu. Nah, kamu belum baca. Makanya baca. Kenapa? Sebentar. Baca dulu. Baca dulu. Sebentar. Dibaca dulu, baru berargumentasi. Makanya gini, diam dulu. Kalau makanya saya jelasin, Zuma. Kau nggak ngerti Quranmu ketika waktu saya bilang. Kamu mengatakan tidak ada, padahal di situ ada. Silakan. Berarti Anda nggak paham. Kau mengatakan nggak ada, tapi ada. Berarti Anda nggak paham. Jelas-jelas di situ apa yang harus kita lakukan. Kayafas mengatakan adalah lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Kalau kita membiarkan Yesus terus melakukan, apakah itu namanya nubuatan? Makanya baca data setelahnya. Maka mulai ternyata kau hanya modal teriak. Ya, mana nubuatan? Itu baca. Mana? Nubuatannya mana? Baca nomor 5051. Ya, kasihan deh loh. Kasihan 2000 tahun tertipu. Tidak ada ilmu. Kitabnya dia nggak tahu. Kayafas bernubuat. Kalau Yesus itu harus mati untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Kasihan deh loh. Kasihan deh loh. Untung moderator kasih turun cepat. Kalau tidak sudah mulai merah mukanya itu. Udah mulai merah kayak udang. Dibilang nggak ada. Dia gayanya gini. Sok menutupin ketololan dan kebegoan. Mana katanya dalilnya di situ, mana ada. Oke, ini dia pakai kacamata gayanya itu, si penghujat itu, si penghujat Bahlul itu. Gini gaya yang tadi teman-teman. Gini. Mana tuh? Ini tidak ada di situ dikatakan nubuatan. Prat.
Hujat juara 1, Bible buta. Makanya dongo, kurangi makan babi biar cerdas. Ya. Muncul Satpam lagi. kalau ngomong kayak gini. Lebay kali kau bilang tidak ada nubuatan. Mana nubuatan, tunjukkan. Yohanes 11 nomor 51 kau bilang gak ada nubuatan di situ. Mana itu Baca, dibilang coba baca, nubuatan. coba Itu baca. rencana. Rencana lagi. Dia bernubuat tahun itu juga. Mana nubuatannya? Itu rencana di situ. Yesus harus Kau ngerti rencana enggak? Iya, rencananya kan gitu. Sok paten. Nubuat Coba lu itu baca. nubuatan itu jelas dia katakan dia berbicara bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar tahun itu dia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu, bangsa Israel. Kamu nggak malu mengulang kesalahan naik ke sini? Hah? Nggak malu? Mana ada itu rencana matamu suek. Menghujat juara. Aduh. Menghujat juara. Bible buta. Kesian deh. Gimana mau tahu Islam? Bibelnya aja buta. Nggak paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kenapa aku bisa di atas, Bang? Tapi aku, aduh. Penghujat tapi double kosong. 2000 tahun. 2000 tahun penyaliban karena dosa katanya. Begitu dikasih dalil, wow, di situ nggak ada. Halo Bang Zuma. Iya, halo juga. Halo Bang. Kamu bisa kasih kesempatan orang ngomong? Iya, silakan ngomong, silakan. Enggak, aku lihatnya enggak kasih kesempatan orang ngomong. Kok nggak kesempatan? Ini kan ruang diskusi. Ini bukan tempat gereja berkhotbah. Ya, kalau diskusi ya kasih kesempatan orang ngomong juga. Jangan kan tadi dengar omongan kamu tadi terus. kamu udah lihat saya suruh orang bicara sampai Kalau dia naik di room berjam-jam. kamu hanya dengar omongan ngocehan kamu terus. Ya sudah, nggak usah ngoceh. Ayo kita diskusi. Buka kameramu. Mau diskusi. Walah, curhat sana di pinjol. Lagi harum terlalu banyak, jadi koneksi ini stres, nggak bisa bayar pinjol, kau stres di sini. Halo, ini simbol kutukan lagi, anunya, profilnya. Simbol kutuk, percaya diri kali. Bisa buka kamera. Apanya simbol kutukan? Itu salib. Itu simbol apa salib? Enggak, saya cuma bilang simbol kasih. Dari mana kau dapat salib? Kenapa kau teriak kayak kera? Di mana? Kaget aku. Karena salib simbol begitu kasih. besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengutus anaknya untuk disalib. Jangan gitu. mute dong, jangan takut. Sehingga mengutus anaknya untuk disalib. Jadi, gitu. ya kan? Nah itu nggak tahu, aduh gimana? Di mana dalilnya? Mengutus anaknya untuk disalib, di mana dalilnya? Pandai-pandaian kalian. Masuk ke tema, Bang, masuk. Tadi kan udah, intermezzo aja itu, intermezzo. Sekarang kita masuk. Ini diskusi kok intermezzo. Masuk ke tema. Saya katakan bahwa orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi menyalib Yesus karena tidak ingin bangsa Israel dikuasai oleh Romawi. Jangan mute lah. Nah, bagaimana pandangan Anda yang sudah 2000 tahun didoktrin bahwa salib itu untuk nebus dosa? Silakan. Apa? Coba ulangi. Bagaimana tanggapan Anda setelah diprank 2000 tahun salib nebus dosa? Ternyata salib itu adalah upaya orang-orang Yahudi
untuk menghilangkan Yesus supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi. Ya Silakan. memang perspektifnya orang Yahudi yang memang seperti itu. Terus? Kan mereka yang melakoni, mereka yang Ya melakukan. iya, makanya saya bilang ya perspektifnya orang Yahudi yang memang seperti itu. Terus masalahnya apa? Masalahnya mereka menyalib Yesus bukan karena dosa waris. Ya memang iya, orang Yahudi nggak tahu apa-apa. Gimana Itu sih? pintar. Berarti selama Kan ini makanya kalian dia bilang itu kan perspektifnya orang Yahudi. bukan perspektif lagi. Mereka pelaku. Mereka pelaku. Ya iya. Ya iya Mereka apa? melakukan itu Karena ini Yesus dikira mengancam. Iya. Ya kan? Dikira ancaman, makanya disalibkan. Abdul, paham? Udah paham? Masalah generasi hancur. Orang-orang Yahudi tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma, sehingga Di mana datanya seperti itu? Yohanes 11:45 sampai 57. Enggak ada keterangan seperti itu di situ. Silakan Anda baca. Baca. Sudah saya baca di situ enggak Coba ada keterangan baca. seperti itu. Coba Anda baca. Ya bacalah kapan yang buat Katanya sudah baca. Saya sudah baca. Di situ tidak ada keterangan seperti itu. Buka kameranya, buka kameranya, buka. Kalau kamu Buka kamera. ini coba bacakan di mana Buka keterangan kamera, seperti buka kamera. Buka kamera coba. Takut. Takut yang tidak buka kamera itu yang takut. Untuk apa buka kamera? Iya, supaya saya lihat wajahmu itu seperti apa. Biar ku perlihatkan datanya. Saya mau lihat wajahmu berubah menjadi kuning atau coklat atau merah, hitam, pink. lucu. Selamat malam. Ya, malam. Ya pintar Boneng, hebat Boneng. Dukung 100% ke Boneng. Emosi terus orang ini. Enggak, saya enggak emosi Boneng. Terus apa dan itu namanya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam juga. Gimana Bang? Gimana Bang? Kok debatnya cepet banget? Lamain lah. Iya, orang-orang itu pada loncat nggak tahan dia karena nggak bisa melawan data yang ada di Bible. Musuh mereka adalah Bible itu sendiri. Dari mana Bang? Sekte apa ini? Pantekosta kah? Atau Mesianik kah? Atau Saksi Jehova kah? Atau apa gitu? Ya udah, terima kasih ya Bang. Sebentar aja, sementara Anda cuma udah cukup 1 menit langsung kabur. Ini semakin panas kumalnya karena yang naik cuma emosi doang gitu loh. Berarti apa yang kusampaikan itu benar. Emosi, nggak ada yang mau bahas tema ini, cuman emosi, naik emosi jengkel, menghakimi gitu. Kenapa nggak jelasin ini tema? Ternyata orang Yahudi, imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama berkongkok-kongkok ingin menyalib Yesus karena takut bangsa mereka dirampas Roma. Titik. Makanya mereka berusaha membunuh Yesus, menyalib. Tidak ada karena unsur dosa waris. Berarti 2000 tahun kalian diajarkan itu untuk dosa waris itu hoax. Ternyata enggak. Tertulis di dalam kitab Anda sendiri. Nah, tanggapan Anda gimana setelah tahu itu? Silakan. Berhentilah itu bahas-bahas tentang agama orang lain. Agama saya membahas salib. Kamu tuh nggak punya agama ya? Agama saya membahas salib. Bahwasanya Nabi kami tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Nabi, membenci Rasul. Kenapa harus dibahas terus agama orang lain? Supaya mencerdaskan anak bangsa agar anak Islam tidak murtad. Apa yang mencerdaskan anak bangsa? Iya, mencerdaskan anak bangsa supaya mereka yang didatangi misionaris mau masuk Islam,
mau masuk surga, masuk Islam. Coba Anda lihat perempuan yang tadi yang Hayati, namanya Hayati. Kenapa dia buta seperti itu? Karena dia merasa sudah dijamin, ada yang tebus dosanya. Ternyata Yesus disalib bukan tebus dosa. Yesus disalib karena politik. Begitu. Tentang ini aja tuh. Naik marah, naik emosi, naik maki-maki. Kapan cerdasnya? Kita mau bahas tema ini gitu loh. Nggak usah maki-maki, kita mau bahas tema ini. Tema ini baik untuk kita kaji supaya anak-anak kita itu tidak tersesat gitu loh. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang. Dari mana saudaraku? Katolik, Protestan? Iya, Bang, ya. Kenapa? Dari Katolik? Sudah enggak lagi, Bang. Ya? Sudah enggak lagi. Jadi gimana? Protestan? Enggak juga, Bang. Langsung aja ke tema saja, Bang. Iya. Sudah ateis? Hampir, Bang. Hampir. Gimana, Bang? Ini yang saya katakan bahwasanya sahabat bintang syukran. Bahwasanya orang Yahudi di situ nggak ada Kristen, di situ nggak ada Islam. Iya. Kita belum ada. Mereka ingin menyalib Yesus itu ternyata latar belakangnya karena politik. Bukan karena dosa, bukan karena kejatuhan Adam, bukan karena kutukan, bukan. Tetapi murni 100% karena tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh penjajah Roma. Maka mereka sepakat membunuh Yesus dengan tipu daya, tipu muslihat, dan kesaksian-kesaksian palsu. Tuh. Dalilnya mana tuh, Bang? Yang mana? Dari mana, Bang, tahu? Dari mana itu, Bang, cuma tahu? Coba baca Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4, nomor 59. Nah, coba, Bang, baca. Di situ dikatakan bahwasanya imam kepala mahkamah agama melakukan kemudian pertemuan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yesus dengan melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, mereka melakukan tipu muslihat. Oke, Bang. Memang Bang Juma itu cerdas sekali. Suka saya itu, Bang, ya. Saya cuma membaca, Bang. Baik, Bang. Saya dulu kan pendebat Abang nih. Itu saya insya Allah, Bang. Saya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Gimana ya, Nek, ini semua pada marah-marah ini. Banjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, apa yang sampai Bang Zuma ada di PT saya semua. Saya lihat kebenarannya, apa benar apa salah. Tahu-taunya benar semua. Lihatlah di PT saya. Iya. Ayatnya ada semua itu, Bang Zuma. Saya cek mana yang dibilang Bang Zuma. Gitu itu saya cek ada. Saya kasih PT saya, Bang. Alhamdulillah. Ada, Bang, ya? Baca saja biar orang-orang ini baca semua ya. Iya. Betul. Terima kasih, Bang, ya. Saya turun dulu ya. Terima kasih, Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana izin? Kalau ada naik ke hotel itu wajib on cam dulu baru masuk topik. Itu dulu sih gua naik. Wajib on cam. Iya. Baik. Iya. Baik, Kanda. Jangan dilupain tuh. Ya, aku dibawa lagi. Lanjut. Baik, Kanda. Ya, silakan Bang Putra Papua. Semangat malam. Malam semua. Dari sekte mana, Bang? Ya, saya tanggapi itu, saya baca memang begitu, benar Bang Juma. Iya, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Iya, Bang, Protestan atau Katolik?
Salam kenal bang, salam kenal. Mati Mia. Dia cuma liatin kita, habis itu dia lari. Paman Sule. Aku mau berpesan. Apa itu? Yesus di Lucu-lucu ya. Kenapa teman-teman malam ini kayak rada-rada ini? Habis obat semuanya. Halo. Iya. Halo. Ya. Saudara Herman. Assalamualaikum Suhu abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana bang? Ya Allah ya Karim. Moderatornya luar biasa ini. Kalau naik, saudaraku yang non muslim, buka kamera gitu, buka kameranya supaya netizen di bawah itu bisa nyimak dengan baik. Buka aja kameranya. Gak ada pun tawon mau bunyi. Selamat malam semua. Ya, buka kameranya bang. Udah gini aja, itu apa masalahmu dengan itu? Buka kamera bang, buka kamera. Nggak usah emosi, please, jangan emosi. Saya takut kalau kalian emosi. Kayak gini nah. Iya, malam juga. Abang. Gerangan bang. Itu temanya bang. Rupa-rupanya orang Yahudi menyalibkan Yesus itu karena mereka takut bangsa mereka dirampas Romawi. Bukan karena dosa waris, bukan untuk nebus dosa Kristen gitu. Nah, gimana tanggapan abang setelah tahu ini? Oh, begitu kira-kira ya bang ya? Bukan kira-kira lagi, itu tertulis di Bible. Tertulis di Bible. Iya. Jadi masalahnya sekarang apa kira-kira bang? Masalahnya orang Kristen ini harus tahu bahwa penyaliban itu bukan untuk menebus dosa. Jadi penyaliban itu terjadi karena ketakutan orang-orang Yahudi akan bangsa mereka dirampas oleh Roma. oh begitu ya bang ya? Iya, itu tertulis di Bible. Sedang perang sekarang Israel bang. Gimana? Israel sedang perang dengan Iran ini. Ya, terus apa hubungannya dengan Islam Kristen di Indonesia? Nggak ada hubungannya dengan kita. Mereka mau perang, ya silakan aja mereka perang. Kenapa kita yang sibuk? Betul bang ya? Iya. Jadi abang udah lama belajar ya agama Kristen ini. Abang udah lama belajar ya? Iya, udah lama. Pantasan pintar abang. Bukan cuman belajar, cuman membaca doang yang ada di Bible. Penyaliban itu ternyata mereka lakukan semata-mata karena mereka takut bangsanya dirampas Roma. Bukan karena dosa waris. Roma gitu. ini termasuk bangsa juga itu atau apa itu? Iya, bangsa Romawi, kerajaan Romawi gitu. Nggak termasuk bangsa Israel itu. Beda. Gitu. Jadi tidak ada itu nebus dosa waris, itu nggak ada. Dosa-dosa Kristen ditebus dengan darah di atas salib itu nggak ada. Ternyata murni penyaliban itu karena mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh bangsa penjajah, yaitu Romawi. Mereka itu. tidak ingin dijajah oleh bangsa Romawi, makanya mereka tidak mau bangsa mereka dirampas, diambil alih, dikuasai oleh Roma, dibinasakan oleh Romawi, sehingga mereka bersepakat membunuh Yesus. Begitu ya bang ya, berarti yang membunuh Yesus ini nanti masuk surga itu kira-kira bang? Yang membunuh Yesus itu, yang ingin membunuh adalah orang-orang Yahudi karena takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Begitu. Nah, kalau agama Kristen itu benar, maka iblis, Yudas, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, tentara Romawi, itu semuanya masuk surga.
Karena iya, karena kan mereka menjadi pahlawan. Gara-gara iblis terjadi penyaliban. Gara-gara penyaliban miliaran manusia selamat. Berarti mereka berjasa. Begitu ya Bang ya. Ya, berarti iblis itu berjasa memberikan keselamatan kepada Kristen. Kalau penyaliban untuk menebus dosa. Tapi kan tidak. Ternyata penyaliban itu karena takut bangsa mereka dirampas Roma gitu Bang. Pemahaman abang itu kan? Itu di Bible, tertulis. Berapa ayat itu di Bible itu yang abang? Satu perikop. Dari Wahyu ke Kejadian sampai ke Wahyu. Wahyu itu isinya semua gitu Bang. Bukan, kita orang-orang tidak mau memperbodoh diri. Ini penyaliban terkait dengan orang Yahudi masa itu. Bukan di Kejadian, bukan di kitab Wahyu. Kejadian pada masa Yesus ini ingin ditangkap itu apa latar belakangnya? Kenapa mereka melakukan kesaksian palsu? Kenapa mereka membayar Yudas? Kenapa mereka membuat tipu muslihat? Ada apa sebenarnya? Ternyata cek karena takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Roma. Tapi kenapa dikorbankan Yesus? Apa kesalahan Yesus dalam hal itu? Karena tertulis di dalam Yohanes 11:45 ini, Yesus itu banyak mempengaruhi orang-orang dengan mukjizat-mukjizat yang lakukan. Menurut mereka, kalau Yesus dibiarkan, maka semakin banyak pengikutnya, maka mereka terancam. Orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Mereka nggak mau. Berarti mujizat yang diperbuat Yesus itu menurut mereka nggak benar. Benar, maka dari itu orang semakin banyak percaya kepada Yesus sebagai rasul, utusan Elohim. Nah, bangsa Yahudi tidak mau. Orang-orang semakin banyak meninggalkan mereka menuju ke Yesus. Karena kapan mereka semuanya menuju ke Yesus, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci mereka. Maka di data nomor 53-nya, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Makanya di data 54 Yesusnya kabur, dia menghindar. Berarti orang Yahudi ini membunuh Yesus gara-gara mereka takut direbut Yesus ini kekuasaan mereka gitu. Bukan Yesus yang merebutnya, penjajah Roma. Penjajah Roma yang merebut, tapi Yesus yang korban. Iya. Berarti kalau kita pikir-pikir Bang, nggak ada kesalahan Yesus di situ ya? Memang nggak ada, makanya dia tidak layak disalib. Tidak layak. Berarti Tuhan Yesus ini menurut agama kami Kristen, berarti dia ini Tuhan Yesus ini menurut kami orang agama Kristen, wajarlah kalau dijadikan dia sebagai teladan yang baik, panutan. Sayangnya kalian tidak jadikan teladan. Jadi cobanya kalian jadikan teladan, tidak jadi Kristen kalian. Jadi kan larangan dia jangan makan babi. Yesus yang saya tahu Bang ya, jauhkan larangannya dan ikuti perintahnya. Nah, itu Islam punya itu nggak ada ikut-ikutan Islam itu, mana ada kayak gitu di Bible? Nggak ada. Di mana coba ada perintah itu di Islam, disering dengar di masjid pasti nih. Di Islam itu ya Bang ya. Jadi kalau menurut Abang perintah itu tidak ada perintah Yesus yang dijalankan oleh Kristen. Titik, nggak ada. Iya Bang ya. Iya. Coba Kristen masuk ke gereja, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen sembahyang hari Minggu, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen makan babi, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen makan babi, anjing, tidak ada perintahnya. Makan monyet, makan tikus, makan biawak, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen tidak bersunat, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen merasulkan Paulus, ada perintah Yesus? Nggak ada.
Kristen kemudian menyembah Yesus, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen merasulkan Paulus, ada perintah? Nggak ada. Kristen mengkitabkan buku Lukas, Markus, Matius, Galatia, Filipi, Padale, Parakang, dan seterusnya, ada perintah Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Kristen Natalan, ada perintah Yesus? Nggak ada. Tidak ada perintah Yesus yang dijalankan Karisteng. Titik. Jadi yang menjalankan itu orang abang ya kira-kira gitu. Orang Yahudi, kami bukan pengikutnya. Kami bukan serigala berbulu domba, bukan. Kami Islam. Berarti yang abang ikuti siapa bang? Aku orang awam ini bang, kurang Nabiku Nabi Muhammad yang kami ikuti. Makanya ketika Nabiku mengatakan Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh, ternyata betul. Di Bible Yesus tidak dibunuh, tidak disalib. Begitu kawan. Jadi kesimpulannya, kalian 2000 tahun memahami Yesus disalib untuk menebus dosa itu ternyata tidak ada orang Yahudi menyalib Yesus untuk dosa waris. Tidak ada orang Yahudi menyalib Yesus untuk bebas dari kutuk. Tidak ada. Mereka menyalib Yesus semata-mata murni karena faktor politik saja, bukan karena dosa waris. Begitu. Jadi jangan memperbodoh diri. Belajar yang sungguh-sungguh.